Mengenal lebih jauh dengan truk. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020, truk sendiri termasuk ke dalam alat angkut. Sedangkan alat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan permukaan maupun rel atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol. Berikut ini adalah penjelasan mengenai truk dan juga syarat yang harus diperhatikan. Dalam penggunaan truk, truk adalah kendaraan angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang dipergunakan untuk mengangkut barang dalam ukuran besar dan berat. Sebagai kendaraan berat, truk harus memenuhi persyaratan dalam rancang bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Dengan demikian, ketika menentukan jenis truk tidak bisa sembarangan. Hal ini diatur dengan mempertimbangkan masalah keselamatan baik pengendara, barang yang dibawa maupun sesama pengendara di jalan raya. Truk sebagai alat angkut memiliki daya angkut maksimal yang diizinkan. Daya angkut setiap truk dipertimbangkan berdasarkan beberapa variabel antara lain kekuatan ban, muatan sumbu, jumlah sumbu dan daya jalan, apakah jalan tersebut lurus rata, lurus bergelombang, berkelok, del. Maka jika daya dukung jalan sebuah truk memungkinkan, maka daya angkut maksimal truk semakin bertambah sesuai dengan jumlah sumbu. Semakin banyak sumbu semakin besar juga daya angkutnya. Apa saja komponen utama pada truk? Kabin operator. Suatu komponen yang berfungsi untuk ruang kendali pengorepasian operator guna mengendalikan dump truck. Kabin ini dirancang secara ergonomis guna kenyamanan pengendalian. Di dalam kabin ini dilengkapi dengan air conditioner, GPS Navigation Information, DEL. Vessel atau dump body merupakan komponen yang berfungsi untuk memuat hasil atau material yang ingin diangkut serta dipindahkan. Tire, ban. Ban adalah komponen terpenting pada truk. Ban belakang truk berfungsi untuk menahan beban apapun yang diangkut oleh truk, sedangkan ban depan menahan beban kendaraan saat direm. Tangki oli. Tangki hidrolik berfungsi untuk menyimpan sejumlah oli. Pada saat sistem hidrolik tidak beroperasi, oli dalam tangki levelnya lebih tinggi dibandingkan pada saat beroperasi. Pada saat pengisian beroperasi, pada saat pengisian oli pada tangki, bisa saja walaupun sudah terlihat sudah penuh namun setelah dioperasikan levelnya akan penuh, namun setelah dioperasikan levelnya akan turun. Selain untuk menyimpan, karena tangki memiliki luas yang besar, tangki bisa menjadi alat pembuang panas yang berasal dari oli yang dibawa dari sistem. Pada bagian luar tangki terdapat penunjuk, sight gauge, untuk melihat level oli di dalam tangki. Level tersebut bertuliskan add, tambah, dan tersebut bertuliskan add, tambah, dan full, penuh. Grill radiator. Grill radiator berfungsi untuk menjaga temperatur mesin tetap stabil hingga tidak mencapai titik overheat. Kanopi spill guard berfungsi untuk mencegah muatan atau material tumpah ke bagian depan kabin. Apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan truk? Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan truk yang telah diatur oleh Permenaker nomor 8 tahun 2020. Bak dump truck harus dibuat dari bahan baja karbon sedang dengan kadar C 0,3-0,6%, 0,3 sampai. Digunakan sesuai dengan jenis muatan dan kapasitasnya. Dengan 0,6% dan faktor keamanan paling sedikit 6, dan dilengkapi dengan penahan muatan barang pada sisi depan, samping, dan belakang. Bak dump truck dilarang digunakan apabila keropos dan atau retak.
Tidak dilengkapi pin pengunci pada silinder hidraulik dan tidak dilengkapi kanopi pelindung tumpahan material. Pemasangan bak dump truck harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Batang penyambung, TOW, harus